Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan benar. Baik, kami dari kelompok 4 psikologi pendidikan yaitu akan membahas mengenai metode-metode dalam penelitian psikologi perkembangan. Adapun teman saya yaitu perkenalkan, saya sebagai Hizbullah sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Dan baik, perkenalkan, saya atas nama Hizbullah sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan pemateri pertama adalah saudara Muhammad Ishak. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian metode dalam psikologi perkembangan. Metode berasal dari kata metode. Dalam bahasa Indonesia, metode artinya adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan yang ditentukan. Dalam perpustakaan, istilah metode mempunyai pengertian yang sama dengan prosedur, tata cara, alat dan teknik. Maksud dari metode atau prosedur di sini lebih mengembangkan atau menguji pembuktian atau teori mengembangkan atau menguji pembuktian teori, hipotesis atau dugaan. Sedangkan istilah cara, alat atau teknik lebih menekankan pada usaha untuk mendapatkan atau membuktikan fakta atau data. Baiklah, yang selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian psikologi perkembangan. Ada dua. Yang pertama yaitu pendekatan yang lebih umum dan pendekatan yang lebih khusus. Di sini saya akan jelaskan tentang pendekatan yang lebih umum. Pendekatan yang lebih umum mengandung dua pengertian, yaitu pertama memberikan lebih banyak data mengenai keseluruhan perkembangan atau beberapa aspeknya dan meninjau pengaruh faktor endogen atau bawaan dan oksigen lingkungan, khususnya kebudayaan pada perkembangan seseorang. Ada beberapa metode yang terkait dengan pendekatan yang lebih umum, yaitu ada 4. Yang pertama, metode cross-seksional. Metode cross-seksional digunakan terutama sebagai metode yang secara spesifik meneliti pada tingkatan atau kelompok umur yang berbeda-beda. Metode ini bermanfaat terutama dalam meneliti subjek pada rentan umur tertentu, sehingga hasil yang didapatkan juga akan lebih spesifik. Metode kedua adalah metode longitudinal. Metode longitudinal merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses ini akan melibatkan satu atau beberapa subjek yang sama hingga beberapa tahun lamanya. Yang ketiga adalah metode sekuental. Metode sekuental adalah gabungan dari metode cross-seksional dan juga metode longitudinal. Dalam metode ini, pengkajian akan melibatkan beberapa subjek dalam rentang waktu tertentu terlebih dahulu dengan dilakukan dengan lebih singkat. Subjek kemudian kembali diteliti dalam jangka waktu yang lebih lama untuk melihat perubahan perkembangan dari penelitian terakhir yang telah dilakukan. Metode yang terakhir adalah metode cross kultur. Metode cross kultur juga dikenal sebagai metode lintas budaya. Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan budaya yang bisa saja berpengaruh pada perkembangan anak-anak. Pendekatan dalam metode ini, penelitian ini digunakan terutama dalam rangka
mengetahui persamaan maupun perbedaan dari pengaruh berbagai macam budaya terhadap perkembangan anak-anak. Baiklah, mungkin itu yang disampaikan. Materi selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ishak telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua, yaitu metode yang lebih spesifik. Jadi metode yang lebih spesifik adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk mengetahui sebuah gejala atau sebuah perkembangan yang sedang timbul. Di antara metode spesifik yang digunakan itu ada 5 metode. Jadi yang pertama itu ada namanya metode eksperimen, metode klinis, metode tes, metode pengumpulan data. Jadi yang pertama itu ada metode observasi. Jadi bila 4 poin metode penelitian sebelumnya merupakan metode yang tidak spesifik, maka metode observasi ini merupakan metode yang lebih spesifik dengan meneliti tugas perkembangan seseorang anak. Jadi tingkah laku individu akan dimulai secara langsung untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologi. Berikutnya adalah metode eksperimen. Jadi istilah ini eksperimen atau biasa kita kenal dengan percobaan. Jadi dalam psikologi berarti pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Hal ini dimaksudkan untuk menguji atau hipotesa pembuatan eksperimen tentang reaksi-reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tertentu. Jadi tujuan eksperimen adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dari gejala-gejala tersebut atau gejala kejiwaan misalnya. Yang berikutnya adalah metode klinis. Sama halnya dengan metode observasi ataupun metode ini merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara dan juga memberikannya tanya jawab. Metode ini digunakan terutama untuk pertumbuhan bahwa seorang anak belum tentu bisa menjawab pertanyaan atau dengan lancar. Yang berikutnya adalah metode tes, yaitu metode penelitian selanjutnya yang mungkin sudah tidak asing untuk kita semua karena sebagaimana kita ketahui apa itu metode tes. Jadi dalam metode ini atau metode tes menjadi sebuah instrumen yang akan diberikan kepada subjek penelitian. Jadi tes tersebut akan berupa pertanyaan ataupun perintah yang harus dijalankan. Jadi hasil atau jawaban dari subjek penelitian kemudian akan dirinci oleh peneliti untuk diambil sebagai kesimpulan data-data tersebut. Yang berikutnya adalah metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan sebuah informasi-informasi sebanyak-banyaknya tentang seorang individu untuk mengetahui bagaimana perkembangannya tersebut. Jadi metode ini bisa digunakan dengan 3 macam cara. Jadi cara pertama yaitu cara angket, biografis dan buku harian. Jadi kesemuanya pada intinya digunakan untuk mendapatkan data yang lebih jelas atau lebih banyak seputar psikologi perkembangan anak usia dini hingga seterusnya. Jadi ada berbagai macam cara untuk penelitian psikologi perkembangan tersebut. Memang masih sebagian saja, ada banyak lagi metode yang lebih baik digunakan. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan kami berdua terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.